Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Samsudin Simarmata, pelayanan di Jawa Tengah, Salatiga. Sebentar kita akan menyaksikan video yang akan kita simak bersama-sama. Namun saya mengajak saudara sekalian untuk share, like, komen, dan subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi orang banyak. Dan ketika saudara lakukan itu, maka saudara juga sudah menjadi berkat dan Anda juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kita simak tayangannya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya berharap pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Saudara-saudara, perkenalkan, nama saya Endang Surahman Hartono. Saya berasal dari keluarga Muslim yang dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, sekarang saya telah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, Juru Selamat pribadi saya. Haleluya. Saudara, saya mengawali cerita saya di tahun 2011. Saudara-saudara, awal saya mengenal Tuhan itu dan saya percaya sehingga saya dibaptis, tidak gampang, saudara. Awal-awalnya itu banyak sekali pergolakan. Setelah saya berpindah keyakinan, dari keluarga saya dijauhkan, dari teman-teman saya dijauhkan. Pokoknya begitu tidak mengenakan. Saudara-saudara, di saat kita berpindah dari gelap ke terang, itu adalah sesuatu yang sangat benar-benar luar biasa buat kita. Karena memang kita dibimbing untuk menjadi terang sebagai kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara, saya akan cerita awal saya mengenal Tuhan itu ada. Jadi begini, saya bertemu dengan seorang wanita yang sekarang dia adalah istri saya. Jadi supaya ini mungkin agak sedikit juga klarifikasi, jangan sampai orang bilang, wah saya pindah karena perempuan, karena wanita atau apa. Enggak. Jadi gini, saudara, memang betul waktu istri saya dulu, waktu saya masih pacaran, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus, siapa Tuhan. Sampai dulu tuh saya sering berdebat. Coba saudara bayangin aja, di saat-saat saya lagi pengen ketemu, pengen wakuncar atau apa, tapi beliau dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya berdebat, saya nggak percaya, gue nggak percaya. Kita selalu berdebat sampai akhirnya ada satu titik yang membuat saya juga penasaran. Nah, selain penasaran, saya juga mengalami sesuatu kejadian yang boleh dibilang aneh. Jadi saya pernah bermimpi. Awalnya itu begini, saya mimpi tiba-tiba saya didatangin banyak jenis anjing. Karena kan seperti yang saudara tahu, kalau anjing itu kan haram bagi umat Muslim. Jadi saat itu saya didatengin puluhan anjing, dari anjing macam-macam model jenisnya, yang ras, ada anjing husky, anjing yang packing lucu-lucu gitu. Pokoknya banyak jenis. Tiba-tiba mereka menghampiri saya dan saya dijilat-jilat gitu, dideketin gitu, di apa sih namanya, ya tubuhnya gitu. Pokoknya dikerumunin lah bahasanya. Nah, jadi ini aneh, saya bilang, ini apa nih ya, kok mimpinya aneh banget. Itu mimpi yang pertama kali. Nah, kemudian saya juga bermimpi lagi. Kalau saya itu di mimpi saya ketemu dengan satu cahaya
cahaya yang sangat terang sekali, tapi cahaya itu tidak menyilaukan mata. Cahaya itu, wah, susah saya jelaskan dengan kata-kata. Jadi di situ saya tidak merasa ketakutan, tidak merasa atau apa. Saya hanya merasakan damai sejahtera. Pada saat cahaya itu ada, saya mendengarkan suara. Saya mendengarkan suara yang jelas. Suaranya, akulah Tuhan, carilah aku, gitu. Nah, ini mimpi benar-benar mimpi yang besar, mimpi yang sangat berarti buat saya. Nah, setelah saya bermimpi itu, saya malah berhasrat untuk terus mencari Tuhan, karena selama ini saya merasa seperti hampa. Saya terus mencari Tuhan sampai akhirnya ada satu titik saya tuh merasa benar-benar seperti ada kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Sampai saya itu suatu saat saya menangis itu, mungkin teman-teman tahu itu namanya hancur hati, seperti hancur hati, saudara. Saya menangis, saya nggak ngerti, kok kenapa ini saya menangis, tapi saya seperti merindukan sosok, saya merindukan Tuhan. Saya menangis lama sampai air mata saya itu mengalir deras. Lama saya menangis, saudara. Nah, setelah itu semakin saya haus dan lapar untuk mencari tahu Tuhan. Akhirnya sebelumnya saya selalu berdebat dengan pacar saya waktu itu yang sekarang adalah istri saya. Akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mencari tahu kebenaran, saudara-saudara. Nah, jadi saya sempat mempelajari 2 Alkitab. Saya mempelajari kitab keyakinan saya yang pertama dan kitab yang sekarang saya yakini. Jadi saya saat itu mempelajari Al-Quran dan Bible. Saudara-saudara, kira-kira berjalan sekitar 1 atau 2 bulan saya mempelajari. Akhirnya rasa penasaran saya itu terus bertumbuh. Nggak mungkin saya belajar sendiri di 2 kitab, saya nggak mampu. Dan istri saya waktu itu memperkenalkan saya ke beberapa pendeta. Nah, akhirnya ada satu pendeta yang menjadi mentor saya. Jujur waktu itu saya memang belum begitu yakin. Jadi saya pengen benar-benar mengetahui lebih dalam. Jadi saudara, akhirnya saya belajar dengan beberapa, ada mungkin 2 atau 3 pendeta yang menjadi mentor saya. Saya belajar, tapi lebih banyak saya belajar kepada pendeta Edi Sabtu, almarhum ya. Saya belajar kepada beliau karena memang kita mempunyai latar belakang yang sama. Jadi beliau membimbing saya sampai benar-benar saya mengerti, benar-benar saya jelas perbedaan dari keyakinan saya yang lama dan yang sekarang. Nah, saudara, selain itu saya juga merasakan suatu perbedaan, saudara. Jadi begini ceritanya, begitu saya percaya dan saya berserah, sehingga sampai akhirnya satu titik saya menyerahkan diri saya untuk menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya saya dibaptis. Saudara, setelah saya dibaptis, saya mengalami yang namanya pikul salib. Awalnya saya nggak percaya, masa iya sih kita percaya Tuhan Yesus kita harus mengalami pikul salib. Awalnya saya nggak percaya, tapi ternyata
karena saya mengalami, saudara. Pikul salib itu saya mengalami begitu saya menjadi seorang murtad. Kata orang Muslim, berarti kan saya orang murtad. Nah, itu otomatis saya dibenci, saya dikucilkan, saya dijauhi oleh keluarga saya, dikucilkan oleh teman-teman saya, dikucilkan. Jadi saya merasa seperti terbuang, saudara. Malah dari keluarga saya sempat ada yang mengancam dari kakak saya, awas kamu, kalau sampai ketemu kamu saya bunuh, sampai seperti itu, saudara. Cuma saya yakin karena memang apa yang saya pilih ini adalah kebenaran. Jadi saya berani, saya tetap berpegang teguh, saya tetap kuat dengan iman saya. Sampai singkat cerita, puji Tuhan, akhirnya seluruh keluarga saya bisa menerima saya apa adanya, saudara-saudara. Dan juga teman-teman saya juga yang lama menjauh, akhirnya bisa kembali dekat karena memang saya menunjukkan kasih. Seperti yang saudara tahu, kita sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk mengasihi musuhmu. Dan memang mereka bukan musuh, mereka saudara dan mereka teman. Jadi saya mengasihi mereka sampai akhirnya mereka datang lagi kepada saya untuk kembali kembali menjalin hubungan dalam keluarga dan pertemanan. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya memberanikan diri saat ini bersaksi karena memang dalam firman Tuhan, dalam Matius 10 ayat 32, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka ia akan mengakui di depan Bapa di surga. Jadi artinya begini, saya berani untuk mengakui bahwa saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena Tuhan juga akan mengakui nama saya di depan Bapa di surga. Amin. Nah, saudara, itu ayat yang menguatkan saya untuk berani ada di depan saudara saat ini untuk bersaksi bahwa saya adalah dulu dalam gelap, sekarang saya telah menerima terang Kristus dalam hidup saya. Karena dalam Efesus 5 ayat 8, dahulu kamu kegelap-gelap, tapi kamu sekarang adalah terang Tuhan, maka jadilah engkau terang. Saudara, saya percaya saya telah menemukan satu jalan yang lurus, yang mungkin dalam kepercayaan saya yang lama itu adalah Siratal Mustaqim. Tapi saya di sini menemukan benar-benar jalan yang lurus, karena memang Tuhan sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Tuhan Yesus berkata akulah jalan, karena memang Tuhanlah jalan untuk ke surga, karena Tuhan berasal dari surga. Seperti Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, aku berasal dari atas, engkau dari bawah. Engkau berasal dari dunia, aku berasal bukan dari dunia ini. Yesus berkata demikian karena memang Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran karena memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, dan dia adalah kebenaran. Kebenaran ada di dalam Yesus Kristus, dan dia adalah hidup. Tuhan itu hidup, Tuhan itu kekal. Seperti banyak kita tahu
dulu dalam keyakinan saya, Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa itu tidak mati, tapi saat penyaliban, maksudnya kita cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus, dalam keyakinan lama saya tahunya Nabi Isa tidak mati, tapi ada yang menyerupakan. Nah, dalam konteks ini, dalam cerita ini juga salah satu yang membuat saya semakin yakin untuk percaya kepada kitab suci saya sekarang. Kenapa? Karena di dalam kitab suci yang lama bilang Isa masih tidak mati. Tetapi seperti kita ketahui semua bahwa Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, bahkan kitab yang lama pun mengatakan Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, dia pernah mati. Di situ dikatakan dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Nah, saudara, Yesus itu adalah kebangkitan. Dia bangkit dan dia hidup. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa selain melalui aku.